istrinya sama anak-anaknya. Maka Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quran, begitulah tanaman yang baik muncul dari tanah yang baik. Begitupun juga tanah yang buruk akan menyiksa tanaman yang tumbuh di atasnya. Kenapa? Karena tanaman itu diibaratkan sebagai anak, dan tanah itu diibaratkan sebagai rahim-rahim mbak-mbaknya ini. Artinya adalah apa? Rahim yang baik, dalam arti orang yang baik akan menghasilkan anak insya Allah baik. Dan sebaliknya, kalau kemudian rahimnya sudah tidak baik, akan lebih sulit untuk mengatur atau kemudian mengurus anak-anaknya kelak. Nah Pak Ustadz, alhamdulillah baik. iya, buku ini merupakan buku keberapa ya kalau boleh tahu ya Pak ya? Udah putusin aja, ini adalah buku keempat, alhamdulillah. Buku 4 kalau nggak salah, sebelumnya sudah ada Muhammad Al-Fatih 1453, terus juga ada Beyond the Inspiration ya? Betul. Sama satu lagi How to Master Your Habits. Oh ya, How to Master Your Habit ya. Mungkin bisa langsung dimulai aja Pak, bisa diceritakan sedikit tentang buku Udah Putusin Aja ini. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segenap rasa cinta dan menjadikan kita manusia karena rasa kasih sayang yang kita miliki. Dan Allah lah yang telah menurunkan kita untuk kemudian mengajarkan dengan perantaraan kalam untuk menyebarkan Islam ke seluruh manusia. Tidak kemudian karena perasaan benci, tidak kemudian karena perasaan tidak suka, tapi karena perasaan cinta kita pada umat manusia. Karena itulah kita menyebarkan Islam ke seluruh alam. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah mengajarkan kita bahwa dunia ini adalah sebuah tempat yang hanya sementara. Karena itu tidak pantas sebuah cinta kepada manusia, cinta kepada segala sesuatu, maka itu diutamakan lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kita mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah, jadi perkenalkan nama saya adalah Felix Xiao, dan buku yang keempat yang saya tulis judulnya adalah Udah Putusin Aja. Jadi biasanya orang-orang kemudian bertanya-tanya, kenapa judulnya Udah Putusin Aja, bukan judulnya Udah Nikahin Aja? Karena semua orang yang pacaran itu tidak siap menikah. Nah karena itulah memang kita tulis judulnya Udah Putusin Aja. Lah kenapa putusin aja? Ini adalah latar belakangnya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kemunculan buku ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan ketika saya mulai mengenal dunia Twitter. Jadi setelah saya mengenal dunia Twitter, ini banyak sekali hal-hal yang saya rasakan yang itu jauh sebelumnya saya rasakan sebelum saya mengenal Twitter. Misal, ketika kita berdakwah tentang Islam di dunia Twitter misalnya, kita sudah dakwah tentang yang tinggi-tinggi, tentang yang luar biasa. Ternyata ada satu pertanyaan yang sangat sederhana, yang mungkin teman-teman di sini merasa aneh kalau ada pertanyaan yang semacam ini. Tapi ini kondisi umat zaman sekarang. Pertanyaannya adalah dari seorang ikhwan, judulnya, Ustaz, sholat Jumat itu hukumnya apa? Coba bayangin, kita sudah bahas tentang kemudian khilafah, kita sudah bahas kemudian tentang penerapan syariat, kita sudah bahas tentang legislasi syariah dan sebagainya. Tapi ada pertanyaan di antara umat, sholat Jumat ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah, mubah, makruh, haram atau apa? Kan itu kan ya. Kemudian saya balas, ini pertanyaan serius nih. Dia katakan, ini pertanyaan serius Ustaz. Sholat Jumat hukumnya apa? Coba bayangin. Jadi ini adalah gambaran beberapa umat. Dan ternyata ini tidak hanya datang daripada laki-laki, tapi juga datang daripada kaum wanita. Misal, kaum wanita banyak yang nanya, Ustaz, kalau lagi haid rambut boleh rontok gak? Atau boleh potong rambut nggak? Atau boleh potong kuku nggak kita? Terus kemudian setelah kalau misalnya pas haid kemudian kita mandi rambut kita rontok, apa kita harus kumpulin lagi? Supaya setelah selesai kita haid, kemudian harus kita cuci, kita bersihin lagi sein yang sucinya kita. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang dalam hati, dalam kepala saya berpikir, ini pertanyaan yang harusnya tidak ditanyakan.
karena seharusnya seluruh orang muslim sudah memahami hal seperti ini, tapi ternyata orang muslim banyak nggak paham tentang perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang sederhana. Nah karena itulah kemudian saya berpikir, jangan-jangan apa yang kemudian saya sampaikan, jangan-jangan apa-apa yang kemudian saya dakwahkan ternyata banyak yang tidak mengerti pada dasarnya. Nah karena itulah kemudian saya banyak merambah ke hal-hal yang kemudian mendasar, yang menurut kita kadang-kadang orang tidak pernah tanya, orang tidak pernah bahas, ternyata ini menjadi hal yang penting. Khususnya ketika saya kemudian membahas di Twitter itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Moderator, bahwa memang banyak penggunanya adalah perempuan. Itu adalah sebuah fakta, dan memang populasi kita adalah lebih banyak perempuan. Oleh karena itu, perempuan ini menjadi sebuah target empuk. Satu, bagi dakwah, dua, bagi anti dakwah. Bisa dipahami kira-kira saya. Nah, sekarang kalau kita lihat orang-orang yang nggak senang dengan Islam, orang-orang yang nggak suka dengan Islam, mereka melakukan sebuah pemurtatan sistematis dalam tanda kutip terhadap orang-orang muslim dan khususnya bagi perempuan. Kenapa bagi perempuan? Karena kalau perempuan ini dirusak, maka tidak hanya perempuan tadi yang rusak, tapi dia membawa dua orang yang lain agar rusak bersama dia. Jadi tiga rusaknya. Jadi kalau satu orang rusak, yang rusak jadi tiga. Siapa dua lagi? Satu adalah suami-suaminya, dua adalah anak-anaknya, itu juga sudah pasti rusak. Dan proses pengerusakan ini sangat luar biasa, dilakukan lewat 3F. Food, fun, fashion. Food itu berarti makanan. Kita disuplai dengan banyak makanan-makanan haram. Kita disuplai dengan banyak makanan-makanan yang tidak layak dimakan. Tapi kita nggak bahas itu, karena sudah ada akun lain yang kemudian membahas tentang itu, makanan yang halal dan mana yang haram. Tapi kita disuplai dengan makanan-makanan yang haram. Itu satu. Yang kedua, fun. Fun ini termasuk diantaranya adalah pacaran, konser musik dan sebagainya. Fashion, itu pakaian. Lah kemudian banyak sekali zaman sekarang hijab tapi bukan hijab, berpakaian tapi seperti telanjang, sebagaimana kemudian disebut oleh Rasulullah, kasiyatun ariyatun. Nah maka dalam kemudian dakwah saya berusaha untuk mengcover yang dua tadi, food dan fashion tadi. Maka untuk kemudian bagian fashion itu ada kemudian pembahasan tentang hijab, insya Allah buku kelima yang akan keluar sebelum Ramadan. Yang kedua adalah tentang fun, yaitu adalah tentang pacaran dan sebagainya. Yang khususnya ini adalah tentang pacaran, buku Udah Putusin Aja. Jadi memang dua buku yang terakhir ini memang didedikasikan khusus pada penghuni Twitter yang paling banyak, yaitu adalah orang-orang yang di sebelah kanan saya ini, teman-teman yang ahwat. Nah kenapa? Karena tadi kalau rusak ahwat satu, rusak tiga orang yang lain. Satu adalah suaminya, satu adalah anak-anaknya. Lah kenapa anak-anaknya? Sudah jelas. Seorang perempuan yang tidak becus kemudian untuk mengurusi diri dia tidak akan becus untuk ngurusin anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan anak yang baik, sedangkan dia sendiri tidak baik? Tapi Ustadz Falik kok bisa tuh ibunya non muslim, tapi kemudian Ustadz Falik jadi muslim? Berapa banyak yang kayak begitu kan, itu kan ya? Kita nggak bicara pengecualian, kita bicara tentang dominasi. Dominasi orang-orang yang tidak baik akan menghasilkan keturunan yang tidak baik. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam cerita tentang Nabi Nuh. Masih ingat ketika Nabi Nuh itu kemudian naik kapal, ada yang nggak ikut? Siapa yang nggak ikut? Istrinya sama anak-anaknya. Maka Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quran, begitulah tanaman yang baik muncul dari tanah yang baik. Begitupun juga tanah yang buruk akan menyiksa tanaman yang tumbuh di atasnya. Kenapa? Karena tanaman itu diibaratkan sebagai anak, dan tanah itu diibaratkan sebagai rahim-rahim mbak-mbaknya ini. Artinya adalah apa? Rahim yang baik, dalam arti orang yang baik akan menghasilkan anak yang insya Allah baik. Dan sebaliknya kalau kemudian rahimnya sudah tidak baik, akan lebih sulit untuk mengatur atau kemudian mengurus anak-anaknya kelak. Nah maka inilah kemudian dua tema yang khusus. Yang pertama adalah udah putusin aja. Oke, kalau gitu kita lihat kenapa saya kemudian penting sekali tentang masalah ini. Teman-teman sekalian, percaya atau tidak percaya, Anda mungkin bergeraknya adalah bergerak di tempat-tempat yang soleh, bergerak di tempat-tempat yang pergerakan Islam, aktivis-aktivis dakwah, sehingga nggak ngerti tentang permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar pada umat kita sekarang. Contoh, ketika saya nge-tweet tentang yang namanya pacaran dan proses-proses bahaya yang terjadi setelah pacaran, apa yang terjadi? Langsung hari itu juga dan seminggu ke depan, biasanya email saya penuh 10-15 email per hari tentang kisah-kisah hamil di luar nikah. Itu adalah fakta secara kuantitas dan kualitas. Secara kemudian kita lihat fakta, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merilis sebuah fakta pada tahun 2007. Apa faktanya? Faktanya adalah 92,7% orang-orang SD sudah pernah menonton film porno.
Itu adalah 92,7%. Dan lebih mengerikan lagi, 62,7% siswa SMP sudah pernah melakukan hubungan seks atau mereka sudah tidak perawan lagi. Ini kemudian kita nggak tahu penelitiannya seperti apa, tapi tentu KPAI tidak akan mengeluarkan data kalau itu data yang sembarangan. Betul begitu? Faktanya yang terjadi di lapangan mungkin lebih parah daripada itu, 62,7%. Coba bayangkan, berarti di antara 10 perempuan yang kita lihat, itu 4 diantaranya perawan. 6 diantaranya tidak perawan. Artinya adalah apa? Ini fakta yang sangat mengerikan. Umat seperti apa yang mau dibangun kalau faktanya seperti sekarang? Contoh lagi, Kompas pada tahun 2005 merilis fakta yang hampir-hampir sama. Di Jakarta 51% orang tidak perawan. Ini permasalahan-permasalahan yang kita lihat dan itu juga menyentuh kepada masyarakat bawah. Dan orang-orang seperti inilah yang kelak akan menjadi pemimpin, kelak akan menjadi orang-orang muslim yang kemudian mereka akan mendidik lagi orang-orang di bawahnya. Ini fakta yang kita hadapi. Nah, coba pikir baik-baik. Kalau sudah seperti ini terjadi, masa depan apa yang kira-kira terjadi pada perempuan ataupun pada laki-laki, atau ketika mereka menikah, mereka membentuk sebuah keluarga. Ini kan masa depan yang mengerikan. Nah, awalnya dari mana semua itu? Pastilah semua awalnya dari yang namanya pacaran. Maka saya katakan, terlepas dari prostitusi, ya, terlepas dari prostitusi, maka memang betul tidak semua pacaran menghasilkan zina. Tapi setiap zina itu awalnya pasti dari pacaran. Betul atau betul? Lah karena kenapa? Karena gini, ada yang bilang, Ustadz, saya kan pacaran kan nggak ngapa-ngapain, pegang tangan nggak, jalan berdua nggak, makan berdua juga nggak. Ya kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran, kan gitu kan ya? Lah kalau kemudian nggak ngapa-ngapain, ngapain dia kemudian susah-susah pacaran? Ustadz, cowok saya insya Allah dia berbudi. Insya Allah dia nggak ngapa-ngapain Ustaz, cuma pegangan tangan doang. Kalau cowoknya cukup dengan pegangan tangan doang, saya meragukan itu cowok atau bukan. Nah kenapa? Karena kalau cowok cuma cukup pegangan tangan, berarti dia kemudian ada yang nggak beres sama dia. Berarti Ustaz ngakui dong cowok nafsu. Betul, saya akui cowok tuh nafsu, Bapak Ibu sekalian. Oh berarti salah cowoknya nafsu, bukan salah kita. Bapak Ibu sekalian, kalau cowok nggak nafsu, nggak ada Anda, Bapak Ibu sekalian. Paham kira maksud saya? Cowok nafsu tuh wajar. Karena itulah jangan dites kan ya. Makanya Rasul katakan di dalam salah satu hadisnya, la yakhluna ahadukum, tidaklah seorang dari kalian, Rasul katakan, seorang dari kalian laki-laki yakhluna, dia berholwat bi imroatin, dengan seorang wanita. Lalu Rasul kemudian sampaikan, fa inna syaitona salasiha, kecuali syaiton akan bersama mereka menjadi orang yang ketiga. Maka jadi jangan dekat-dekat kalau orang lagi pacaran, karena Anda adalah terdakwa setannya, kan itu kan ya. Karena kalau 2 orang berpacaran atau 2 orang berholwat, yang ketiga jadi setannya, kan itu kan ya. Nah karena ada setan di situ. Nah setan itu tidak memungkinkan orang hanya puas pegangan tangan. Maka saya katakan kalau puas pegangan tangan dia bukan laki-laki. Maka ini perkara-perkara yang berbahaya. Sedangkan ini sudah menjadi tren bagi anak-anak kita. Dan berapa banyak kemudian orang-orang Islam dirusak dengan cara seperti itu. Nah karena itulah kemudian saya membuat buku Udah Putusin Aja. Nah kenapa? Karena setiap orang yang pacaran itu pasti tidak siap untuk menikah. Karena dia tidak siap untuk menikah, maka dia tempuh jalur pacaran. Bagi laki-laki, ketika dia ujian, ada yang lulus ujian sama yang gak lulus ujian. Yang lulus ujian komitmen, dia masuk ke jalur pernikahan. Jurusan buangannya itulah namanya pacaran. Paham ya maksud saya? Jadi kalau teman-teman mau dipacarin itu kemudian kita bertanya-tanya, kok mau-maunya yang dipacarin itu orang yang gak siap untuk menikah. Kalau mereka siap, mereka gak akan mau pacaran. Paham kira maksud saya? Nah, karena itulah sedikit cerita singkat kenapa saya buat Udah Putusin Aja tadi. Lalu terus gimana kalau nggak pacaran? Nah, kita bahas. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan. Fadol, silahkan. Jelas ya pembukaannya ya? Jelas. Tapi Ustadz, kan sekarang ini kayaknya kalau di masyarakat kita gitu, nggak usah jauh-jauh deh, makanya di orang-orang paling terdekat. Ya. Saya pribadi sendiri itu masih menganggap namanya pacaran itu suatu hal yang lumrah, yang udah mayoritas malah dianggap modern, malah kemarin saya juga alhamdulillah kemarin Desember saya sudah nikah sebenarnya. Oke, alhamdulillah. Udah berapa cewek yang nangis? Jadi maaf ya. Maaf juga ya Pak gitu. Maaf juga ya Pak. Salah ya. Jadi harus minta maaf ke situ kayaknya, benar, jangan ke sini. Jadi bakutnya kemarin dari keluarga sendiri sering ada yang membanding-bandingkan gitu loh. Oh, kalau ini kan dia modern gitu, pakai ya pacaran dulu lah bla bla bla. Agak-agak maksudnya ya suka ngelus dada sendiri juga gitu maksudnya. Kenapa sih yang hal yang sebenarnya dilarang ini masih aja di masyarakat dianggap biasa. Nah, sebenarnya caranya sendiri untuk merubah pola pikirnya orang-orang seperti ini bagaimana? Ya. Kenapa ini kemudian menjadi sesuatu yang wajar? Sudah saya katakan gini, orang yang tidak suka dengan Islam itu menyerang Islam dengan 3 F, food, fun, fashion. Lewat food kemudian kita dipromosikan. Seperti apa makanan-makanan yang kemudian enak disantap, makanan-makanan yang keren disantap.
kerenan makan tempe atau kerenan makan hamburger? Tempe serius. Hamburger dong. Kan itu kan kemudian kita lihat. Itu kan kita lihat setiap hari. Kenapa? Karena orang-orang ketika memproduksi sebuah fun, ketika kemudian Hollywood memproduksi sebuah film, maka Hollywood tidak kemudian hanya memproduksi sebuah film. Teman-teman pikir mereka habisin miliaran dolar untuk memproduksi film, mereka cuma kemudian mau narik duit yang lebih banyak? Tidak, ada misi yang lebih besar daripada sana. Yaitu adalah apa? Mengimpor atau mengekspor kepada kita yang namanya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kita. Food, fun, fashion. Coba lihat sekarang. Gimana anak-anak kemudian yang masih muda nggak kemudian keblinger dengan yang namanya cinta, tontonnya ya begitu-begitu terus gitu kan ya, film Korea sarang he dan sebagainya. Tahu juga Ustadz ya, gitu. Saya diceritain gitu kan ya. Kemudian lagu-lagu tentang cinta. Saya kemudian kaget, kemarin saya baru bawa anak saya sama istri saya pergi ke Ancol kan gitu kan ya. Kemudian kita kemudian nonton pertunjukan singa laut. Coba bayangkan, lagunya apa coba? Lagunya lagu cinta. Saya sampai kaget, keluar keringet dingin. Saya bilang, Umi ini lagu apa Umi? Abi nggak tahu ya, ini kan lagu Cowboy Junior. Capek deh gitu ya. Lagu-lagu orang dewasa yang nggak kemudian pantas didengar oleh anak-anak kecil, tapi kemudian diputarkan. Anak-anak kemudian dari kecil diajarkan apa itu asmara, apa itu kemudian bidadari dari surga, sebagainya, segala macam. Saya kaget karena saya baru pertama kali dengar yang kayak begitu gitu kan ya. Saya perasaan dulu kecil nggak gitu-gitu amat kan gitu kan ya. Nah, wajar ketika itu kemudian diimpor pada kita, food, fun, fashion, termasuk kemudian film-film yang box office dan sebagainya, semua menggambarkan tentang cinta. Bahwa kemudian berpelukan itu adalah sesuatu yang enak, kemudian berdua-duaan laki-laki dan wanita adalah sesuatu yang keren, yang luar biasa. Wajar itu tertanam pada diri mereka. Ditambah memang fitrah manusia memang antara laki-laki dan wanita memang ada tegangan, cocoklah itu terjadi. Nah, karena itulah sekarang kita lihat pacaran seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah, inilah kemudian menjadi tantangan kita zaman sekarang. Iya, jujur emang tantangan banget karena main waktu awal dulu juga yakin lo mau nikah hal macam itu, kalau kan belum tahu dia segala macam. Lo kan harus ada passionnya dong, harus ada gairahnya, bla bla berantem. Terus terang tuh jujur kemarin tuh, maaf ya jadi curhat dikit ya. Maaf ya. Itu jujur maksudnya jadi suatu tantangan yang yang menguji kekukuhan saya waktu itu untuk memilih nggak pacaran juga. Aduh, bener juga ya. Kadang juga ada sih pikiran muncul pikiran seperti itu juga ada. Cuman alhamdulillah waktu itu masih bisa tetap di jalan yang sudah saya pilih, keputusan yang sudah pilih. Terpaksa atau pilihan tuh? Jangan ditanya di sini dong Pak Ustadz, ntar di Twitter deh. Oke. Ya, saya paham tentang hal-hal seperti itu. Jadi gini teman-teman sekalian, ada banyak orang yang kemudian lantas mengatakan, kalau kita nggak pacaran kemudian bagaimana lantas kita kenal dengan orang? Apakah lantas langsung nikah saja? Nanti kayak Aceng, kan, nikah kemudian nggak tahu apa-apa, kemudian cerai dan sebagainya. Jadi gini teman-teman sekalian, fakta yang terjadi adalah berbeda dengan klaim kebanyakan. Klaim kebanyakan adalah bahwa orang pacaran lantas dia mengenal. Itu kan klaim kan ya, yang tidak terbukti, anggapan banyak orang. Sedangkan fakta yang terjadi adalah justru yang kita lihat tidak ada korelasi antara pacaran dengan kelanggengan setelah menikah. Kalau ada teman-teman di antara yang mau meneliti, bagus juga tuh, korelasi antara pacaran dan pernikahan, signifikan atau tidak signifikan, kan gitu kan ya. Nah, jadi +1 atau -1 kan gitu kan ya. Nah, itu harus diteliti juga, karena gini, coba kita lihat. Kalau kita bicara tentang pernikahan dan kemudian langgeng atau tidak langgeng, kemudian pacaran dengan langgeng atau tidak langgeng usia pernikahan, maka coba lihat. Negara-negara terbanyak dengan perceraian di dunia terbesar adalah negara Rusia, 2 Belarusia, 3 Ukraina. Pertanyaan saya, mereka pacaran atau enggak? Udah bosan-bosan tuh mereka pacaran. Amerika, pacaran atau tidak? Udah bosan-bosan mereka pacaran. Anak 21 tahun dibuang dari keluarga, suruh cari tempat sendiri. Kemudian ada orang kemudian tidur setempat, laki-laki dan wanita, tidak terjadi protes daripada masyarakat. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Bagi mereka dating adalah sesuatu yang biasa, pacaran adalah sesuatu yang biasa. Dan tahu berapa tingkat divorce di Amerika? Di atas 50%. Pertanyaan saya, ada nggak korelasi antara pacaran dengan orang yang langgeng tidak langgeng? Nggak ada. Indonesia, pacaran setiap tahun makin banyak. Artinya orang-orang pacaran tuh banyak tiap tahun di Indonesia. Pertanyaan saya kemudian, bertambah atau berkurang angka perceraian di Indonesia? Bertambah, artinya tidak ada korelasi antara pacaran dengan antara pacaran dengan kemudian berkenal atau tidak berkenal. Faktanya adalah kalau orang berpacaran justru dia bukan melakukan proses perkenalan. Karena yang dia lakukan justru proses kemudian mencari kenalan-kenalan yang lain.
Kan gitu ya. Contoh dengan apa? Mencari kemudian kenikmatan, mencari pelajaran yang lain, misalnya pelajaran anatomi dan sebagainya kan itu kan ya. Nah, ini adalah perkara-perkara yang kemudian kita harus tahu, gitu kan ya. Nah, ini adalah kemudian yang realitas orang pacaran. Makanya banyak orang pacaran tiba-tiba setelah menikah dia nggak kenal, lu siapa lo sekarang? Karena dia nggak tahu siapa-siapa. Pas kemudian belum kemudian menikah, nggak pernah ada yang ngeliat ngupil kan gitu kan ya. Nggak pernah ngeliat ada yang kemudian mohon maaf buang angin dan sebagainya. Pas sudah nikah kemudian kelihatan hal yang seperti itu. Itu kan perkara-perkara yang kita nggak dapatkan ketika pacaran. Dia nggak ngasih tahu siapa dia, karena kalau orang pacaran pasti pengen yang dilihat yang baik-baik aja, betul begitu? Nah, ini berarti tidak ada perkenalan di situ. Nah, dalam Islam tidak ada seperti itu. Ada proses yang lain yang mengatur supaya kita bisa berkenalan. Jadi gitu kira-kira. Tadi yang masalah tadi korelasi lamanya pacaran dengan apa tadi yang langgangan itu yang mungkin ada benernya, karena beberapa tahun yang lalu waktu saya masih kuliah, pernah saya suatu hari, maaf ya agak intermezzo sedikit ya. Jadi saya pernah pergi berempat sama teman saya gitu. Kebetulan ada 2 orang ini yang baru saling mengenal, terus akhirnya mereka saling cerita gitu. Oh iya, apa namanya, saya my parents udah divorce macam gitu. Oh, my parents juga gitu segala macam. Dulu mereka waktu pacaran lama 7 tahun gitu. Sama bapak ibu gue juga pacaran 7 tahun. Sekarang ada gue lahir cerai maksudnya gitu. Iya, oke. Ya, berarti nggak ada hubungannya memang, betul. Nggak ada hubungannya. Nah, sekarang kembali ke buku apa namanya? Mungkin kita lupain dulu masalah tadi kelanggangan segala macam tadi itu ya. Oke. Kembali ke buku udah putusin aja gitu kan? Ya. Waktu itu kan kalau nggak salah kan saya tahu banget Ustadz Felix sering banget di Twitter itu maksudnya kayak seolah-olah mengkampanyekan gerakan udah putusin aja itu. Ya. Dan apa namanya? Pernah nggak sih selama mengkampanyekan gerakan udah putusin aja ini ada hujatan-hujatan orang-orang tertentu gitu Pak? Ya, kalau perkara hujatan itu banyak dan itu biasanya dari laki-laki. Karena saya jadi musuh bersama laki-laki biasanya. Kenapa? Karena kemudian saya membuka hal-hal yang harusnya tidak dibuka oleh laki-laki. Nah, karena ini memang perkara-perkara memang kita lihat. Contoh misalnya ketika saya kemudian membicarakan tentang pacaran dan sebagainya. Biasanya ketika saya kemudian nge-tweet seperti itu, yang laki-laki ngamuk itu, diam lu gitu kan dia, sebagai pokoknya yang kasar-kasar lah. Tapi yang cewek bilang, bener banget Ustaz, bener banget Ustaz gitu kan ya. Jadi kemudian kita lihat bahwa yang cewek-cewek ngaku, yang cowok-cowok nggak ngaku. Memang begitulah cowok-cowok suka bohong kan gitu. Nah, perkara-perkara semacam ini berbahaya. Lah kenapa berbahaya? Karena tadi saya katakan yang namanya cowok itu memang defaultnya memang menggombal. Jadi jangan salahkan cowok kalau dia menggombal, karena memang defaultnya memang begitu. Sialnya cewek-cewek juga senang digombali kan itu kan ya. Itu sialnya itu. Lah kenapa bisa begitu? Lah karena memang itulah fitrahnya cewek. Oh enggak Ustadz, kita tuh nggak senang kok digombali. Yang benar, bajunya ibu bagus banget. Ustadz gombal aja tapi dia berbunga-bunga. Gitu kan ya. Ini perkara-perkara semacam ini berbahaya. Nah, dan perkara-perkara semacam ini bukan hanya bahayanya timbul sampai pada batas dia merasa berbangga, tapi sampai pada batas yang lebih besar lagi. Jadi gini contohnya, saya coba ingin sampaikan sedikit ya. Kenapa kemudian saya sangat concern perkara begini? Karena teman-teman mungkin belum tahu faktanya. Tapi yang sudah tahu faktanya, diem-diem aja gitu kan ya. Nah, jadi ketika dulu saya masih SMP, SMA, saya lahir tahun 84. Jadi teman-teman bisa bayangkan seperti apa kondisi teman-teman tahun 84. 84 kita belum mengenal yang namanya cewek. Saya SD, SMP, SMA itu nggak ada cerita duduk sama cewek. SMA baru guru itu mendudukkan kita sama cewek, berpasang-pasangan tempat duduk. Untuk apa? Untuk buat yang cowok-cowok jadi diem. Nah, jadi kalau cowok-cowok tuh ribut, langsung didudukin sama cewek itu. Diem sekejap dia, nggak berani ngomong apa-apa. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang duduk sama cewek, seneng dia. Nah, kalau zaman dulu nggak seperti itu. Nah, pas zaman-zaman seperti itu, saya lantas punya pacar. Oh, Ustaz punya pacar juga? Punya, sebelum Muslim. Jadi Anda nggak bisa nyalahin saya, sebelum Muslim. Nah, sebelum Muslim saya punya pacar ceritanya. Nah, setelah kemudian saya punya pacar, prestasi terbesar saya pacaran pada tahun 90-an adalah pegangan tangan. Prestasi terbesar. Itu pun pegangan tangan, ngajak jalan-jalan. Kalau ada kemudian jalan-jalan Palembang kan kota kecil ya. Saya kan tinggal di Palembang, paling kemana sih jalan-jalan itu aja. Ketemu orang tuanya, temennya orang tua, itu pasti langsung kita lepas. Terus jalannya misah, terus baru balik lagi, baru pegangan lagi. Saking takutnya kita dikira orang pacaran, saking takutnya kita dibilang orang pacaran. Jadi itu kondisi zaman dulu ketika prestasi paling besar adalah pegangan tangan. Di situ saya sudah mempelajari satu hal. Apa yang saya pelajari? Saya menemukan satu ilmu di mana laki-laki bisa membuat wanita melakukan apapun buat dia. Serem nggak? Itu yang terjadi tuh. Faktanya seperti itu. Loh, semua laki-laki semua laki-laki, dan berhasil pada semua wanita, berhasil sama semua wanita yang normal.
Secantik apapun dia, sudah melalui proses kualifikasi, saya sudah coba semuanya. Playboy dong Ustadz, begitulah kira-kira aja gitu. Nah, jadi kemudian adalah perkara-perkara yang kemudian kita perlu pahami bahwa memang laki-laki diberikan Allah sebuah kelebihan untuk tadi, dia bisa memikat hati wanita. Bahkan kemudian dengan cara apapun, contoh misalnya dengan cara-cara ya, contoh kayak begini misalnya. Berapa banyak orang-orang yang pacaran yang terjebak dan cara-cara begini. Caranya laki-laki misal, ini salah satu contoh. Kayak kemudian jinak-jinak merpati, tahu jinak-jinak merpati? Kayak main layangan, tarik ulur kan gitu kan ya. Nah, kemudian saya pengen ngomong deh sama kamu, tapi saya nggak jadi deh. Ceweknya bilang apa? Ngomong dong, penasaran nih. Tapi saya nggak jadi deh. Saya jadi deh, nggak enak deh saya. Nggak apa-apa, saya tuh sebenarnya pengen melakukan sesuatu. Ngomong apa? Nggak jadi. Itu lama-lama kejadian itu. Paham gak maksud saya? Ini adalah perkara kejadian. Kejadian apa Pak? Kerokan. Kerokan. Memang main catur gitu kan ya. Ini kemudian perkara-perkara semacam itu berbahaya. Dan zaman dulu ketika laki-laki kemudian kayak saya yang pintar, paham dengan cara-cara seperti itu, laki-laki zaman sekarang semuanya paham dengan cara seperti itu. Tahu kan ya? Kenapa kemudian bisa meningkat, kemudian orang-orang yang kemudian jebol, gak perawan lagi sampai 62%. Kenapa? Karena laki-laki zaman sekarang menggunakan cara-cara seperti itu untuk menjebak wanita. Wanita pikir itu adalah kemudian laki-lakinya suka sama dia, tanpa sadar mereka sudah terjebak. Kapan mereka kemudian sadar? Ketika sudah selesai kemudian nangis. Betul begitu? Yang bisa kita lihat. Nah, kenapa? Karena itulah saya kemudian sangat-sangat mengerikan sekali, karena itu saya tulis udah putusin aja tadi. Karena itu perkara banyak sekali terjadi. Itu baru suatu teknik, belum teknik-teknik yang lain. Karena banyak sekali teknik-teknik yang supaya membuat cewek itu bisa melakukan apapun buat dia, gitu loh. Nah, ini salah atau tidak? Tidak salah. Bisa dipergunakan oleh laki-laki ketika dia sudah nikah, maka rumah tangganya jadi romantis. Gitu. Ngeri atau harusnya seneng nih? Terserah Anda lah gitu kan ya. Jadi kira gitu. Tapi Pak Ustadz kan sekarang kan mungkin dari dulu sih ya, nggak cuma sekarang aja. Kan maksudnya kan emang mungkin menghindari pacaran segala macam, pengennya emang idealnya langsung nikah. Betul. Mungkin banyak yang sebenarnya pengen langsung nikah, cuman masih mungkin masih terhalang seragam sama putih abu-abu. Ya entah itu bisa terhalang oleh mungkin kebiasaan di masyarakatnya. Maksudnya kalau sebelum nikah harus lulus kuliah dulu gitu segala macam. Ya. Kalau dulu mungkin lulus SMA dulu nikah boleh dah. Kalau sekarang kan harus lulus kuliah dulu, harus punya pekerjaan tetap dulu, harus punya ini dulu, and the brand yang kadang-kadang bikin mungkin orang yang udah niatnya nikah gitu segala macam, cuman karena masih belum memenuhi kriteria yang dibuat tadi akhirnya mengurungkan diri untuk niat menikah, dan akhirnya ya itu tadi mungkin karena punya kebutuhan akhirnya jadinya ya itu tadi memilih jalan pintas yang tadi Pak. Nah, itu sudah mengatakan artinya adalah apa? Orang yang pacaran itu dia punya sesuatu untuk dia, bukan untuk orang lain. Dia pengen dapat sesuatu tapi dia nggak mau konsekuensinya. Betul begitu? Nah, kalau gitu kita lihat. Kita bahas kemudian tentang orang yang belum menikah. Jadi gini, Rasul berkata dalam salah satu hadisnya, manis tato amin kumbil ba'ats falyatazawaj. Maka siapa di antara kalian wahai laki-laki yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Nah, maka ulama-ulama mencari arti apa yang dimaksud dengan manis tatoa. Apa yang dimaksud dengan mampu, sanggup untuk menikah. Ternyata ulama-ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan sanggup menikah itu adalah walinya yang menentukan. Karena itulah wali itu penting sekali bagi perempuan. Nah, wali di sini adalah dalam tanda kutip dia paham Islam. Sehingga ketika ada kemudian seorang laki-laki yang datang kepada dia, Pak, saya mau menikahi anak bapak, maka bapaknya lah yang menentukan anak ini mampu atau tidak dan putrinya mampu atau tidak. Gitu loh. Nah, ukuran bapaknya berdasarkan apa? Ya sudah jelas, Rasul sudah menyampaikan, karena imannya, karena parasnya, karena keturunannya, dan karena apalagi satu lagi. Kok jadi lupa saya? Karena hartanya, gara-gara banyak maksiat. Nah, jadi ada 4. Nah, kemudian kita lihat imannya seperti apa. Maka dilihat, maka itulah walinya fungsinya. Oh, dia keturunan si fulan. Si fulan ini terkenal pandai mengurus anak-anaknya. Si fulan ini terkenal kemudian punya etika yang baik. Oh, dia hartanya kemudian merasa sudah cukup, dia sudah bekerja. Ataupun kalau dia belum bekerja tapi dia punya masa depan yang cerah karena dia kemudian sanggup bekerja keras dan sebagainya. Oh, ternyata wajahnya nggak jelek-jelek amat, kan ditanya pas-pasan, mirip Tau Mingse misalnya, nggak ada masalah, kan ditanya. Nah, jadi sehingga kemudian ketika bapaknya sudah melihat hal seperti ini dan dia merasa mampu, maka dia memperbolehkan.
dan dia juga melihat bahwa anaknya juga mampu. Oh, anaknya sudah bisa memimpin rumah tangga, sudah tahu bagaimana cara mengurus anak, sudah tahu bagaimana caranya membedakan antara lengkuas dan jahe dan sebagainya. Nah, maka bapaknya yang menentukan semua itu karena bapaknya paling tahu tentang anaknya dan paling tahu kemudian tentang laki-laki karena dia juga laki-laki, gitu loh maksudnya. Paham kita susah ya? Nah, maka yang dimaksud dengan manistata abil ba'ats falyatazawwaj. Maka ada yang datang pada saya, Ustadz, saya mau menikah Ustadz, sayangnya ibu saya nggak yakin sama saya kalau saya nggak bisa saya bisa menikah. Saya boleh bilang, sama ibumu aja kamu nggak bisa yakinin, apalagi sama ibunya orang lain kan, itu kan ya. Maka itu yang dimaksud manistata abil ba'ats. Maka orang yang mau menikah hendaklah dia melobi bapak ibunya jauh sebelumnya supaya tidak menyulitkan orang yang akan meminangnya nanti. Paham maksudnya kira-kira? Jadi bukan khitbah dulu baru siap-siap. Tapi siap-siap dulu baru di khitbah, itu yang baru benar. Khitbah, oh sebentar mas ya, saya tanya dulu ibu bapak saya, boleh nggak saya menikah? Kalau gitu berapa lama? 3 tahun lagi ya? 3 tahun itu apa-apaan itu kan itu kan ya? Lama banget 3 tahun. Banyak yang bisa terjadi dalam 3 tahun kan itu kan ya? Nah ini makanya bisa kita lihat, orang harus siap-siap dulu baru dia kemudian baru di khitbah. Maka yang teman-teman perempuan lakukan sekarang adalah deketin bapaknya, deketin ibunya, sampaikan pada bapak ibunya, Pi, kalau suatu hari nanti perempuanmu atau kalau gini aja, Pi, bagaimana pendapat papi kalau suatu hari anak tetangga yang cewek itu dipinang orang pada umur ketika 23 tahun? Menurut papi gimana? Nggak boleh tuh kelihatan muda. Nah, kita tahu kan ya? Oke, berarti dia nggak seneng nih kalau kelihatan muda. Kalau begitu menurut papi apa aja yang perlu kemudian disiapkan supaya orang tuh bisa siap menikah? Ya minimal dia lulus dulu lah. Kemudian dia tahu dulu beda antara lengkuas dan jahe kan itu kan ya, dan sebagainya. Dia mulai ngasih tahu kan ya. Nah setelah kita dikasih tahu ya baru kita penuhi apa yang kemudian menjadi kewajiban kita untuk meyakinkan dia, wali kita, sama kayak laki-laki, sampaikan pada bapak ibunya sejak awal untuk mempersiapkan nanti apapun yang mereka pilih maka mereka setujui. Nah jelas ya. Jadi itu kemudian di dalam Islam. Nah kita bahas lagi yang lain kalau perlu. Fadal. Nah, jadi gimana kan ya, tadi kan itu kan kalau ngomong untuk yang udah siap ya, kalau yang sebenarnya udah siap, udah pengen, udah cinta dan macam, tapi masih tadi yang faktor yang paling utama yang sekarang tadi jadi patokan kan umur ya, Pak. Umur, betul. Sedangkan untuk apa rasa cinta segala macam itu kan sebenarnya muncul mungkin dari usia yang yang cukup dini segala macam. Ada yang SMA, ada yang SMP, malah sekarang udah ada yang anak SD juga sudah saling cinta gitu. Gimana itu Pak? Ya jadi gini, nah kebanyakan adalah umur. Sudah saya sampaikan umur dewasa atau tidak dewasa itu tergantung. Ada orang yang kemudian umurnya 25 tapi nggak dewasa-dewasa, mainnya masih main game, Counter Strike, sebagainya, ada. Ada juga kemudian yang umurnya sudah 18 tapi dia sudah dewasa dan dia sudah siap untuk menikah, ada juga. Maka dewasa yang menentukan adalah bapak dan ibunya. Nah bagaimana kemudian kita kan balikan umur sekitar 12-13 nih Ustaz. Dan kemudian kalau misalnya kita menikah umur 25 taruhlah, berarti rentang itu kita ngapain? Kan kita punya rasa cinta. Jadi gini, saya kasih tahu beda antara need sama wants ya. Needs, wants itu beda. Need itu adalah keperluan, wants itu adalah keinginan. Bedanya apa? Kalau yang namanya needs adalah keperluan jasmani. Sehingga kalau itu tidak dipenuhi, maka itu mengakibatkan kerusakan. Anda makan sehari, Anda nggak makan sehari, rusak nggak badan? Enggak makan 2 hari, rusak nggak badan? Enggak, 3 hari, rusak nggak badan? Pasti rusak. Kita nggak kemudian mohon maaf, ekskresi dan sekresi 1 hari, rusak nggak badan? Rusak, karena itu keperluan jasmani. Tapi kalau wants berbeda dengan keperluan jasmani. Wants adalah keinginan. Bedanya apa? Kalau need itu datangnya dari dalam, wants itu datangnya dari luar. Maka cinta adalah act of habits. Love is an act of habits. Yang namanya cinta adalah bagian daripada kebiasaan. Maka betul kata-kata orang Jawa, weting tresno jalaran soko kuliner. Paham ya saya? Kuliner kan itu kan. Jadi munculnya cinta itu gara-gara sering makan bareng-bareng kan itu kan ya. Itu kemudian weting tresno jalaran soko kuliner. Itu maksudnya. Kalau Anda kemudian tidak kuliner bareng-bareng, itu tidak akan muncul rasa cinta. Makanya Rasul dan para sahabat untuk menumbuhkan rasa masyair, rasa cinta di antara mereka itu dengan makan-makan. Gitu loh, ketika ngundang orang-orang Quraisy dengan makan-makan juga, karena weteng tresno jalanan soko kuliner tadi, nggak kulino sih sebenarnya. Jadi itu maksudnya adalah apa? Cinta adalah bagian daripada habits. Sebuah penelitian mengatakan cinta adalah sebuah perasaan yang muncul ketika Anda sudah menghabiskan 3 kali 24 jam bersama dia. Berapa? 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Artinya adalah apa? Semakin sering Anda berinteraksi dengan seorang wanita, semakin Anda sering berinteraksi dengan seorang laki-laki, Anda akan muncul rasa cinta dengan dia. Dan cinta itu kan gak harus kemudian nafsu kan ya. Cinta itu segala macam. Artinya apa? Kalau Anda ingin mendekati Allah,
habiskan waktu lebih banyak pada Allah, tahajud lebih sering, baca Quran lebih sering, paksakan, lama-lama akan muncul rasa cinta pada Allah. Kalau Anda kemudian mau cinta dengan Rasulullah, baca sirah nabawiyah, tonton kemudian film-film berkaitan dengan Rasulullah, bagaimana kemudian kunjungi kemudian rumah beliau di Madinah, kemudian harus segala macam yang menimbulkan rasa cinta. Gimana mau cinta Rasulullah, sirah nabawiyah aja nggak pernah baca? Ini kemudian rasa cinta tadi muncul karena kulino, kebiasaan gitu loh maksudnya. Sama kayak laki-laki dan perempuan, gimana Anda nggak suka setiap hari stalking Facebook, gitu kan, kepoin Twitter kan, gitu kan ya, makanya nggak bagaimana kemudian nggak muncul rasa-rasa begitu. Nah, makanya kalau kita sudah tahu kita belum siap, kita sudah tahu kita belum kemudian pantas untuk kemudian ke sana, jangan main-main dengan rasa-rasa begitu. Oh enggak, Ustadznya kan cuma koordinasi, semua itu mulainya dari cuma. Gitu kan ya, cuma temen kok, gitu kan ya, cuma koordinasi kok. Saya kasih tahu, siapa yang paling banyak terlibat masalah-masalah asmara di antara lembaga dakwah adalah ketua lembaga sama kemudian ketua lembaga ahwadnya, cocok itu. Nah kenapa? Karena koordinasi melulu kan, itu kan ya. Nah koordinasi itu pintu-pintu kayak begitu itu, gitu kan ya. Alasnya koordinasi dakwah, gitu kan ya. Padahal ujung-ujungnya melalaikan hati, karena hati ini nggak bisa dijaga karena tadi kebiasaan tadi. Nah jadi jangan main-main kalau belum siap, jangan main-main dengan itu. Alihkan rasa cinta itu dengan yang lain, dakwah, Islam dan sebagainya. Saya masuk Islam, saya tinggalin pacar saya. Kenapa? Karena saya tahu ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah, maka saya tinggalin. Ketika saya tinggalin kemudian saya katakan, karena saya sayang sama kamu saya tinggalin, karena saya nggak mau kamu dibakar api neraka. Oke, selesai, saya tinggalin. Galau nggak? Galau lah. Namanya kemudian laki-laki, namanya kemudian manusia. Nah tapi kemudian galau ini bisa hilang kalau kita alihkan ke dakwah. Nah lama kelamaan maka dakwah lebih saya cintai daripada kemudian wanita. Sampai kemudian saya merasa saya tepat, kemudian saya menghitbah seorang wanita. Kan gitu. Paham kira saya? Nah, jadi itu maksudnya. Jadi jangan main-main kalau belum siap. Jadi gitu. Oke, kalau yang untuk udah siap, itu apa aja yang harus dilakukan, Ustaz? Nah, kalau sudah siap, apalagi datangi walinya, kan itu kan ya. Nggak ada yang lain lagi. Lah kalau memang sudah siap, datangi walinya. Lah siap itu apa tadi? Kalau Anda bisa meyakinkan orang tua dia, maka Anda sudah siap. Dan itu bermacam-macam. Saya secara pribadi, ketika saya melihat ada seorang perempuan yang cocok jadi ibu daripada anak-anak saya, istri saya yang sekarang, mulai saya kemudian tulis surat pada dia, karena metode khitbah saya jantan, saya tulis surat. Nah, jadi saya tulis surat. Nah setelah saya tulis surat, saya telepon gimana? Dia katakan, oke, dia bla 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 bla, kamu ketemu sama ibu saya aja. Oke, saya ketemu ibunya. Ketika ibunya kemudian saya ketemu, kemudian terjadi kerusuhan di desa. Kenapa? Istri saya itu tinggal di kampung. Maka kampung itu baru sekali ada orang Cina masuk kampung. Paham istri saya? Seluruh kampung kemudian heboh. Tapi ketika saya datang, saya meyakinkan. Ibunya nanya, adik punya pekerjaan apa? Saya nggak punya pekerjaan bu, gitu kan ya. Tapi saya siap untuk begini. Nah, tergantung kemampuan nego dan ketampanan masing-masing. Kan? Jadi ketika kemudian saya berhasil meyakinkan ibunya, walaupun saya nggak punya kerjaan, saya diterima. Kenapa? Karena saya kemudian tahu kelemahan-kelemahan orang-orang di situ kan itu ya. Kenapa? Orang-orang di situ sekali seorang laki-laki sholatnya di masjid terus, maka dia dikatakan sebagai laki-laki yang kemudian takwa dan tawakal. Yang kayak begini cocok kemudian untuk dipinang. Nah kalau kita kan sholat di masjid kan sudah biasa, gitu kan ya. Nah maka ketika itu saya diselamatkan oleh habit saya sholat di masjid. Pada waktu ketika masih kuliah, saya bisa meyakinkan kemudian calon mertua, urusannya selesai, dia merasa saya mampu, saya nikahi anaknya, selesai. Kalau kemudian kita dianggap mampu, urusan selesai. Itu kalau sudah siap. Jadi first trial Pak Ustadz dulu langsung sukses ya Pak ya? Langsung sukses. Nggak pakai ngulang-ngulang sana sini zero, ya? Kegagalan zero. Hebat. Gitu, monggo silakan. Ya kalau gitu mungkin kita langsung buka aja sesi tanya jawab dan oke, jadi kita buka sesi pertanyaannya 2 untuk Ikhwan dan 2 untuk Ahwat. Mungkin karena di sini lebih banyak yang Ahwat, kesempatannya kita buka buat yang Ahwat dulu ya. Siapa yang mau bertanya Ahwatnya? Ya, tadi saya lihat Ibu Pink yang di ujung sana, ada Ibu Pink juga yang di depan. Waduh, yang depan nanti ya. Ini yang buat yang para senior dulu nih kayaknya ini. Ya, silahkan. Ya, ibunya mau putusin juga, Bu. Waduh. Silahkan, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga sekali saat ini bisa bertemu dengan Ustadz Felix, yang mana selama ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix hari ini adalah merupakan sesuatu yang mengganjal di hati saya. Dan hari ini saya merasa betul-betul lapang dada saya.
Terima kasih Bu. Karena sekian banyak kita punya ustadz dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang datang dari luar negeri pun ada, Ya. tapi baru Ustadz Felix yang mengupas hal ini dengan gamblang. Kayaknya Di masjid nggak boleh tepuk tangan ya, ayo. Saya betul-betul bersemangat menyambut apa yang Ustadz sampaikan tadi. Ya, terima kasih Bu. Begini Ustadz Felix, Baik. di samping apa saya sudah dengarkan tadi, Ya. tapi ada yang perlu kita semua di sini menjadikan suatu bahan ya, Baik. yang akan dikaji dan juga ditangani, Baik. bukan sekedar dikaji. Boleh. Karena begini, di kereta api, Ya. di busway, di stasiun-stasiun di mana saya pernah singgah, Ya. saya lihat di situ ada 2 kali 3 kali peristiwa yang sangat menyolok mata. Ya. Saya lihat di situ, saya kaget, saya benci, saya kesal, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya terpaksa dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, saya marahin orang itu. Pacaran Bu? Bukan pacaran saja, perbuatannya hampir mendekati semacam koitus gitu loh. Ya. Cuma masih terbatas terhalang pakaian. Namanya petting Bu kalau zaman sekarang. Oke lah. Yang anehnya saya, ini rasa malu sudah hilang. Ya. Tidak ada lagi rasa malu. Betul. Sampai saya dekati, saya marahin. Ya. Saya bilang, kamu punya mata hati nggak? Kamu punya mata nggak? Ya. Kamu lihat nggak orang sebegini banyak? Saya bilang, di mana rasa malumu? Kalau kamu nggak malu, saya tendang kamu sekarang, biar kita berantem di busway ini. Biar kita berantem di kereta ini, saya layani kamu, saya bilang. Pasti dia nggak berani Bu ya? Nggak berani. Nggak berani pasti. Begitu dia kasak-kesek begitu. Saya merasa jengkel, begitu saya hampir tendang dia, yang satu lari ke kiri, yang satu lari ke kanan. Sudah. Terus orang-orang mendekati saya bilang, katanya, kok ibu berani sih? Sebetulnya saya ini bukan masalah berani dan tidak berani, tapi inilah jihad, saya bilang. Setuju nggak tuh kalau begitu? Jadi ini terjadi di wilayah yang sebenarnya keislamannya agak kuat, tapi banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Betul. Ya, ini di daerah Serang, Banten. Ya. Jadi di situ saya lihat dia lari ke sana, dia lari ke sana. Di ujung jalan dia ketemu lagi. Kepada Ustadz, saya minta, tolong hal ini dikaji. Baik. Kemudian carikan solusinya supaya hal semacam itu tidak saya temukan lagi di jalan dimanapun saya berjalan. Sorry kalau ini. Baik Ibu. Sorry ya Ustadz. Nggak ada kalau masalah ini Ibu. Merupakan PR buat Ustadz. Baik. Ya. Siap. Mimpi apa semalam? Dan Ustadz laksanakan PR ini dengan baik. Saya tunggu. Siap, demikianlah. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, dengan ibu siapa Bu? Saya kalau di dalam rumah saya sejak kecil saya biasa dipanggil Ade. Ibu Ade ya. Ibu Ade ya. Tuh hati-hati kalau ketemu Ibu Ade di kereta ya. Hati-hati. Tapi kalau di dalam hal-hal resmi nama saya Mayara Ridwan. Mayara Ridwan. Ya, ingat itu ya. Ingat itu. Hati-hati. Ketemu jangan macam-macam. Ketemu jangan macam-macam. makanya dari tadi saya iya aja daripada diajak berantem bahaya. Saya juga tadi mau nanya pertanyaan apa Ibu, cuman saya takut juga tadi saya. Saya juga takut saya. Saya takut. Ya baik. Saya takut. Oke, baik. Ada lagi Ibu Maya, aduh siapa tadi? Mayara Ridwan. Ibu Mayara Ridwan. Ya. Itu saja.
Ya. Iya, kalau Terima gitu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita satu lagi untuk Ahwatnya tadi ada Ibu Pink yang agak sedikit lebih junior. Ya, silakan. Bukan, ini yang ada di depan Ibu. Ibu Maya, Inang Ibu. Maaf Ibu. Berdiri aja, jangan takut Ibu, nggak apa-apa Ibu. Minta aja mic-nya, nggak apa-apa kok Ibu. Ya, silakan. Baik, Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Citra. Ustadz mau tanya Ustadz, Ya. kalau di fenomena masyarakat di lingkungan saya, mungkin di lingkungan teman-teman, nah Ya. itu kan masyarakat orang tua tuh taunya bahwa kita itu pacaran, mayoritas. Nah, bagaimana kalau misalkan ditanya nih, usia kita nih udah kepala dua nih, kan pasti Ya. ditanya calonnya mana, pacarnya mana. Ya. Nah, selama ini kalau saya secara pribadi kalau ditanya seperti itu cuma tersenyum. Soalnya gini Ustadz, kalau mau menerangkan tentang ta'aruf dan sebagainya, masih Sulit. tabu untuk ke orang tua. Nah, Ya. sama keluarga. Nah, bagaimana kita menjawab secara diplomatis Ustadz? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua itu, selama ini kan di masyarakat taunya kalau ta'aruf itu seperti membeli kucing dalam karung ya Ustadz? Ya, betul. Nah, itu bagaimana Ustadz kalau disampaikan ke orang tua dan keluarga juga Ustadz? Terima kasih Ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama dari Ibu Maya dulu kita jawab. Jadi benar, ibu-ibu sekalian dan kemudian teman-teman sekalian yang masih muda, karena itulah saya tulis buku Udah Putusin Aja, itu bukan hanya sebagai suplemen buat anak-anak yang masih muda, tapi juga untuk orang tuanya sebenarnya. Karena orang tua ini perlu mengetahui apa yang terjadi pada anak-anak mereka. Jadi apa yang kemudian terjadi pada pergaulan anak-anak mereka, maka ibu-ibu mereka ini harus tahu. Bapak-bapak mereka harus tahu. Dan kalau orang sudah nafsu, Bapak Ibu sekalian, maka dia nggak lagi punya urat malu. Nah, karena itulah kemudian namanya cinta monyet. Lah kenapa? Karena kalau monyet di kebun binatang itu kemudian sudah jatuh cinta, dia nggak peduli sama yang lain. Dunia milik berdua, yang lain ngontrak aja kan itu kan. Nah, ini makanya tadi mereka sudah hilang ulat marunya. Dan saya kasih tahu, memang betul dalam perkara-perkara tertentu kalau sudah nafsu semua itu sudah nggak lagi dipikirkan. Maka dia bisa mikir kalau sudah terjadi, baru dia bisa nyesel. Nah karena itulah Islam menggarisbawahi yang namanya metode preventif, bukan metode kuratif. Islam sudah tahu, Allah sudah tahu sebagai pencipta manusia, Rasul sudah tahu bahwa setiap laki-laki dan wanita pasti kemudian ada sesuatu di antara mereka. Maka Rasul pernah mengatakan dalam salah satu hadis, tidak berdua-duaan laki-laki dan wanita, kecuali laki-laki menginginkan berzina dengan wanita yang tadi. Itu pun kata Rasulullah, dan Rasul nggak mungkin salah. Tentang kemudian psikologi manusia, begitulah laki-laki dan begitulah wanita. Nah, kalau begitu kita lihat bagaimana dengan kondisi semacam ini di zaman Umar bin Khattab. Jangankan ada orang yang berdua-duaan, ada seorang laki-laki yang gantengnya luar biasa, yang katanya menyamai Nabi Yusuf. Jadi kalau Nabi Yusuf kan kemudian lagi keluar kan, orang lagi ngiris bawang kan kepotong tuh, ceritakan jarinya kan ya. Nah ini ada gantengnya hampir seperti kemudian Nabi Yusuf. Kemana-mana cewek-cewek ngelihat. Ketika kemudian dia nggak ngelihat kemudian laki-laki tadi, cewek-cewek ini bernyanyi tentang dia, kemudian bersenandung tentang dia, bersyair tentang dia. Ketahuan di telinganya Umar, apa itu jadi? Laki-laki itu dipanggil. Kemudian laki-laki itu disuruh potong rambut sampai botak. Nah itulah cerita kenapa saya bisa jadi botak kayak begini ya. Enggak, itu serius. Yang terakhir bohong. Nah, jadi itulah kemudian yang serius adalah kemudian laki-laki kemudian disuruh Umar bin Khattab potong rambut sampai botak. Nah, setelah kemudian dia botak, ternyata perempuan-perempuan tetap suka sama dia. Nah, setelah itu apa terjadi? Maka Umar untuk melindungi dia daripada fitnah dan perempuan-perempuan lain daripada fitnah, Umar minta dia keluar daripada kota. Jadi dia diasingkan. Ketika satu orang laki-laki itu kemudian menimbulkan fitnah pada perempuan, maka dia diusir keluar daripada kota, disuruh mengasingkan diri karena wajahnya dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Paham gak itu saya? Itu di zamannya Umar bin Khattab itu. Apalagi kalau dua orang kemudian berdua-duaan, bisa cabut pedang itu langsung Umar gitu kan ya. Nah ini kemudian ini yang bisa kita lihat. Nah kenapa bisa begitu? Karena mereka punya sebuah kelegalan, kewenangan. Maka saya sempat sampaikan dalam kajian-kajian saya sebelumnya, Utsman bin Affan pernah mengatakan dalam salah satu perkataan beliau, innallaha la yas'u bisultan ma la yas'u bil Qur'an. Allah menghilangkan maksiat, menggunakan kekuasaan, maksiat yang tidak bisa hilang menggunakan Al-Qur'an. Artinya ada apa? Betul Ibu tadi, ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika ditantangin kemudian berantem dan sebagainya, dia malah menjadi-jadi. Karena orang-orang yang seperti itu yang sudah terlanjur masuk dalam kemudian kubangan nafsu itu, dia seperti kucing beranak. Tahu kucing beranak? Kita omongin, dia tetap ngeong. Kita nggak ngomongin, dia ngeong juga.
Maka kalau orang sudah tercebur dalam kubangan nafsu itu susah lagi ditarik. Karena kenapa? Setiap usaha kita untuk kemudian menjauhkan dia daripada maksiat, dia anggap itu sebagai penguat cinta dia. Betul begitu? Kita kasihin buku udah putusin aja. Oh kita dikasih nih, kita harus lebih kuat lagi cinta kita buktikan pada dunia. Capek deh, kan ya. Nah, itu yang kita lihat. Karena orang sudah terkubang dengan nafsu tadi. Maka Rasulullah berkata, menghalangi umat ini daripada maksiat seperti menghalangi laron daripada api. Karena laronnya pengen ke tempat api tadi. Setelah dia kebakar dia baru nyesel, sudah terlambat. Nah itu yang pertama, tentang yang masalah nafsu tadi. Yang kedua, ketika kita sudah kemudian berumur, kemudian ditanya tentang gimana, kapan menikah, kemudian kapan punya suami, pacarmu mana dan sebagainya, memang agak sulit. Karena itulah kemudian kenapa saya kemudian buat buku udah putusin aja, di bab terakhirnya ada tentang bab kapan aku menikah. Nah, kenapa kemudian saya buat bab itu? Karena saya pengen menyadarkan pada teman-teman sekalian, hati-hati laki-laki ataupun wanita, khususnya wanita, salah menikah itu jauh lebih parah daripada Anda nggak nikah. Ya, jadi salah nikah itu jauh lebih parah daripada Anda tidak menikah. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kemudian Anda menikah dengan seseorang kemudian yang tidak sesuai dengan Islam, maka dia bisa membuat hidup Anda lebih kacau daripada ketika Anda nggak nikah. Nah karena itu ketika ada orang kemudian tanya kapan nikah atau kemudian mana pacarmu, jangan terprovokasi, bilang saja ada di Lauhul Mahfud. Jadi kemudian Allah sudah menyiapkan yang terbaik bagi saya, kan itu kan ya. Itu yang bisa kita lihat. Yang jelas kita bisa sampaikan pada dia bahwa inilah memang jalan kita. Kalau ada yang mau kemudian memang minta dijelaskan, baru dijelaskan apa itu khitbah, apa itu ta'aruf dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan konsep kucing dalam karung? Jadi gini, kalau ada yang bilang bahwa khitbah, ta'aruf adalah kucing di dalam karung, maka kita katakan sebaliknya, pacaran yang justru kucing di dalam karung. Karena tadi faktanya orang-orang pacaran banyak yang divorce, banyak yang cerai. Lah gimana dengan orang yang kemudian menikah karena Allah? Jadi gini bedanya. Kenapa saya katakan gak beli kucing dalam karung? Saya punya teman banyak, gak pernah ngelihat ahwatnya, cuma ngelihat di foto saja, satu di Jakarta, satu di Makassar nikah. Satu kemudian di Jakarta, satu di Papua nikah. Ada yang kayak begitu, tanpa ngelihat kemudian orangnya, cuma lihat fotonya saja. Kenapa? Karena mereka sudah sama-sama paham tentang jalan yang mana yang mereka kemudian jalani, dan mereka sudah sama-sama mencintai Allah. Dan orang yang sama-sama mencintai Allah tidak akan kemudian ada masalah yang besar di dalam hidup dia. Contoh kalau itu kita lihat, saya sebelum menikah istri saya tahu tentang siapa dia. Lah kenapa? Ya karena kemudian sekelas, cinta lokasi dong Ustaz. Ya begitulah kan, wedding tresno jalanan soko kuliner kan gitu kan. Nah, jadi kemudian ketika saya kemudian tahu siapa dia, tapi itu tidak kemudian perlu kemudian untuk mengetahui lebih banyak lagi. Cukup tahu bahwa dia adalah kemudian taat dengan Allah, maka itu menjamin dia patuh pada saya. Cukup dengan tahu bahwa dia di jalan dakwah yang sama dengan jalan yang saya pilih, maka saya tahu bahwa dia di belakang saya mendukung saya kemudian dalam jalan dakwah ini. Maka saya katakan, kita menikah nggak perlu banyak kemudian perkenalan. Lah kenapa? Karena sama-sama taat pada Allah. Makanya ketika saya sebelum menikah, seperti yang sudah saya ulang-ulangi berkali-kali, saya bilang sama calon istri saya, ini ada sebuah hadis. Ini salah satu contoh kasus. Ini ada sebuah hadisnya berbunyi, Rasulullah berkata, apakah kalian ingin kami beritahu tentang wanita-wanita penghuni surga? Siapa mereka? Yang banyak anak, yang subur, 2, penyayang pada suaminya, 3, yang paling bermanfaat pada suaminya, 4, yang ketika mereka disakiti atau mereka menyakiti suaminya, maka mereka tidak akan merasa tenang, lalu mereka berhambur kepada pelukan suaminya, lalu kemudian duduk di pangkuan suaminya dan berkata, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau meridhoiku. Keren kan ya? Itu Rasul yang bilang itu. Jadi coba bayangkan. Jadi kemudian saya bilang, ini hafalin hadis ini. Hafalin hadis ini. Karena ini hadis untuk masa depan ini. Betul ya? Nah, istri saya menghafalkan hadis semacam ini. Nah, ketika kemudian kita sudah menikah, ada masalah nggak? Banyak masalahnya. Contoh yang paling nyata, masalah sederhana. Dik, mau makan apa? Pulang dari dakwah capek-capek. Dik, mau makan apa? Terserah. Yaudah kalau gitu makan ikan aja. Amis. Ayam. Kemarin sudah makan ayam. Gaduh-gaduh. Sakit perut. Terus mau makan apa? Terserah. Kalau laki-laki benar kata terserah itu kemudian kan kesel kan ya. Ya udah kalau gitu gak usah makan. Ya udah gak usah makan, nggak apa-apa. Ya udah gak usah makan, pulang aja, pulang. Diem-dieman, gengsi kan ya. Dan gak enak kan ya. Laki-laki kalau kemudian terjadi seperti itu, dia gengsi untuk minta maaf. Perempuan lebih gengsi lagi untuk minta maaf kan itu kan ya. Nah, setelah kemudian gengsi-gengsian seperti itu dan kita tahu kita hidup bersama-sama, besok ketemu lagi dia, besok ketemu lagi dia, masa diem-dieman kayak begini? Kan ya. Maka kemudian saya bilang, Umi ingat hadisnya? Nah, selanjutnya kita sudah tahu bersama-sama. Jadi gitu. Itu kalau dia taat sama Allah, berarti ketaatan dia pada suami, taatnya dia pada hadis itu karena Rasul yang bilang. Berarti suaminya cukup mencatut nama Rasulullah, masalah beres. Tapi kalau istri yang kemudian tidak taat sama Allah, apa terjadi? Dek, ada ingat hadisnya?
Terus gue harus bilang wow gitu. Karena dia gak taat sama Allah. Maksudnya kan gitu. Lah kalau dia gak taat sama Allah, bagaimana dia mau taat sama suaminya? Ini kemudian tidak ada kasus beli kucing dalam karung. Nah maka kemudian saya katakan gini, saya kasih tahu yang namanya di antara aktivis dakwah itu terkenal sebuah kata-kata begini kalau sudah mau nikah. Dibini dulu baru dibina atau dibina dulu baru dibini. Itu kan ya? Jadi dibina dulu atau baru dibini atau baru dibina. Jadi gini, di antara aktivis dakwah kan ada laki-laki dan wanita. Mereka tahu sama-sama manhaj dakwah. Mereka tahu apa yang mereka tuju dalam perjuangan Islam. Mereka tahu kemudian mereka ingin membangkitkan Islam dan mereka sudah sama-sama siap menghabiskan nyawa dia, harta dia, darah dia untuk perjuangan Islam kan itu kan ya. Maka itu sudah beres, maka itu sudah dibina. Nah, maka kemudian seorang laki-laki yang sudah berada dalam harokah dakwah, dalam aktivitas dakwah, maka dia bisa pilih mau milih perempuan yang sudah dibina, tinggal dia bini, atau dia pilih yang kemudian belum dibina tapi cantik dan sebagainya, dibini dulu baru dibina. Tapi yang kedua ini berbahaya karena kalau tidak bisa dibina harusnya dibinasakan. Nah, ini bahaya sebenarnya. Nah makanya kemudian yang paling enak itu adalah sudah dibina baru dibini. Nah itu yang paling ideal. Nah makanya saya katakan ketika sudah putusin, pantaskan diri. Sebagaimana kita ingin mendapatkan seorang suami, maka buatlah kita seperti itu. Sebagaimana kita ingin mendapatkan seorang istri, maka buatlah diri kita seperti itu. Kalau Anda pengen dapat seorang istri yang kemudian bisa mengajarkan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran sama Al-Quran itu akan saling tarik-menarik, kan itu kan ya. Nah maka itulah kemudian yang kita lihat. Pantaskan diri, aktivitas dakwah kemudian dilancarkan, cintai Allah, cintai dakwah, insya Allah Allah akan menyiapkan bagi kita yang serupa dengan itu. Nah ya itulah pilihan kita satu-satunya sebenarnya. Fadal. Agak dalam sebenarnya ya. Iya, kayak sumur ya. Kayak sumur. Dalam. Oke, kalau tadi dari ahwatnya sudah ada 2 orang, sekarang untuk ihwannya ada 2 orang yang pakai baju kotak-kotak di belakang sama yang pakai baju setengah batik di depan juga. Ya, saya setengah batik, setengah kotak-kotak soalnya. Yang depan dulu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, mau nanya mengenai, kan di lingkungan ini kan suka antara laki-laki dan perempuan itu suka bersama-sama dan mereka itu suka bergerombolan seperti itulah. Betul. Sedangkan kita lewat di tengah jalan seperti itu untuk melaksanakan sholat di masjid seperti itulah. Kok kayaknya dalam hati itu tuh, kita melakukan kebaikan sendiri sedangkan orang-orang yang berada di samping kita seperti ini. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan dengan keadaan yang seperti itu? Itu yang pertama. Ya, ada yang sholat-sholat, pacaran-pacaran itu ya. Iya, seperti itu. Terus yang keduanya ini bagaimana menyikapi? Kenapa? Oh, antum masuk TV. Terus yang kedua itu bagaimana menyikapi terhadap dari jawaban Ustadz nanti untuk yang kedepannya terhadap lingkungan yang akan menerima ataupun nantinya tidak menerima tentang keberadaan kita tersebut. Keberadaan? Tentang persepsi kita yang akan kita sampaikan seperti itu tadi. Ya, atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau ditambah lagi? Ada satu lagi di belakang yang Uin. Ya. Begini ya Ustaz, pengalaman saya pribadi, dulu kan saya sebelum juga masuk ke harokah dakwah, kita sempat, nggak tahu ya disebut pacaran atau enggak itu, kita surat-suratan TTM. gitu ya. Teman tapi mesum. Silakan. Ya gitu Ustaz. Kemudian saya masuk harokah dakwah, kemudian kita lupakan gitu. Tapi yang si perempuan ini terus mendekati kita gitu Ustaz. Perasaan antum aja kali. Iya Ustaz. Oke. Mendekati kita, akhirnya kita keganggunya. Akhirnya ini saya katakan, saya khitbah langsung. Iya, oke. Saya perempuan itu saya khitbah. Kalau berani kata saya, ayo kita nikah kata saya. Seperti itu langsung ke dia. Nah dia ternyata nggak berani gitu dengan tantangan saya gitu. Nah gimana cara menyikapi seperti ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin minta pengalaman dari orang-orang yang sudah nikah seperti Ustadz ya. Kalau kita kan yang belum nikah tantangannya ingin nikah gitu ya. Tantangannya perempuan ingin nikah gitu ya. Nah kalau yang sudah nikah seperti Ustadz itu tantangannya apa? Apakah ingin nikah lagi gitu? Ini mancing keributan ini. Mancing nih. Yang ketiga ada titipan pertanyaan nih dari saudara saya tadi. Kita misalkan masa lalu punya keburukan itu. Kemudian berubah menjadi baik, tobat gitu. Kita ingin melamar seseorang perempuan itu. Nah, sementara
perempuan yang ingin kita jadikan calon istri itu melihat keburukan kita yang masa lalu gitu. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan itu bahwa kita sudah berubah dan ingin menikahinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama, lupa saya dari jawabannya. Apa tadi pertanyaan yang pertama tadi? Oke, tentang yang sholat-sholat kemudian yang pacaran-pacaran. Jadi gini, Rasul menyampaikan dalam salah satu hadis, man ra'a minkum munkaron fayughayyirhu biyadihi. Siapa yang menyaksikan suatu kemungkaran maka rubahlah dengan tangan dia. Fa in lam yastati fa bilisani. Maka kalau dia tidak mampu maka dengan kata-kata dia. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu maka dengan hati dia, ingkari. Fa dzalika daful iman. Itulah kemudian iman yang paling rendah. Seperti tadi Ibu Maya menyaksikan sebuah maksiat di depan dia terjadi. Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah kalau dia punya kekuasaan maka dia harus menggunakan kekuasaan dia. Karena biyadihi dengan tangan dia adalah bil makna bi mulkihi dengan kekuasaan dia, bisultonihi dengan kewenangan dia. Artinya adalah apa? Kalau Ibu Maya yang nyetir busway maka dia disuruh keluar. Ya kan ya? Kamu keluar karena sini apa? Kereta tadi. Kereta. Oh, kereta. Nah, kalau dia nyetir kereta kemudian, maka kemudian kereta yang kemudian yang diberhentiin, yang itu suruh keluar, kan ya. Nah, maka kalau dia punya kekuasaan, kalau Anda kemudian kepala RT, maka Anda berhak melakukan seperti itu dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Kalau itu anak Anda, maka Anda bisa melakukan dengan seperti itu. Kalau dengan biyadihi. Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, dia bukan anak kita nggak punya kekuasaan di sana, maka kalau dikhawatirkan dengan tangan lantas membuat kemungkaran yang lebih besar, contoh kita pisah dengan tangan dan dia mau berantem dengan kita, itu kan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, maka dengan lisan. Ibu tadi sudah melakukan dengan lisan. Jangan, kamu malu nggak sih dan sebagainya. Nah, itu dengan lisan kita nasihati. Fa in lam yastati, kalau tidak mampu juga dengan lisan, karena kemudian dikhawatirkan kemudian maksiat yang lebih besar lagi kita dipukuli ataupun sebagainya, maka ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati apa? Menjauh dari sana sehingga kita tidak dilegitimasi termasuk dalam kelompok tersebut. Lah, kalau kemudian ada orang kemudian pacaran, kita sholat kemudian, ya kalau nggak ada tempat lain, biarin aja sholat di situ, biar dia paham dan dia malu sendiri bahwa harusnya kemudian dia melakukan sholat bersama kita, bukan melakukan aktivitas seperti tadi. Lah, kalau di masjid banyak orang yang kemudian berkholwat terus gimana? Ya itulah kemudian amar ma'ruf nahi munkar, sampaikan. Sudah menikah belum? Belum. Kalau begitu mohon maaf, kalau begitu Anda tidak boleh melakukan seperti ini. Kan gitu kan ya? Nah, itu bisa lakukan. Nah, kalau kita dianggap orang kemudian sok suci, sok islami dan sebagainya, nggak ada masalah. Karena menyampaikan Islam tidak tertakluk pada omongan orang dan kita tidak dihisap berdasarkan apa yang orang katakan pada kita, tapi apa yang kita katakan pada orang. Maka katakan yang baik-baik saja. Kalau sudah baik kemudian orang masih menolak, itu urusan dia bukan urusan kita. Jadi kira-kira itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang ada seorang akhwat kemudian kita sudah katakan tidak mau tapi tetap mendekati kita. Ya betul tadi sampaikan, kalau mau sudah, kemudian saya nikahi sekarang. Kalau dia tidak mau nikah ya sudah selesaikan, nggak ada lagi kemudian hubungan kan gitu kan ya. Gampang-gampang aja sebenarnya. Kadang-kadang yang terjadi adalah laki-laki ataupun wanita, dia sudah tahu dia sama-sama belum siap tapi ngasih kesempatan. Betul begitu? Ngasih respon, di flirting demen kan gitu kan ya. Kan gitu kan. Padahal sudah tahu di flirting kan gitu kan ya. Tapi demen, cara gimana? Contoh misalnya ada lewat kemudian di kalangan laki-laki terus dia bilang cewek terus dia kemudian noleh senyum lagi. Nah, itu kemudian suka demen di flirting. Paham gitu maksud saya? Jadi dia demen ketika kemudian digoda sama orang. Nah, maka kadang-kadang di antara kita ada yang seperti itu. Nah, jangan lakukan. Nah, kalau kita kemudian lakukan, wajar kalau dia tetap berharap. Kan ya sudah sampaikan aja. Kalau kamu nggak nikah, ya sudah nggak usah kemudian dekat-dekat saya. Karena kenapa? Kita belum halal. Dekat-dekat sama yang lain aja sudah halal kan itu kan ya. Nah, selesai urusan, sampaikan dengan jelas, tegas bahwa ini kemudian bukan hak kita untuk mereka dan bukan hak mereka untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Apa tadi? Lupa sih. Oke. Pas ya, enggak, oke. Jadi gimana kemudian kalau orang yang sudah menikah, tantangan seperti apa? Tantangan orang yang sudah menikah adalah, saya kasih tahu, menikah bagi saya secara pribadi bukan hanya untuk kemudian punya istri. Tapi sudah saya katakan dalam surat saya pertama kali kepada istri saya nikah dia untuk kemudian mendidik anak-anak saya. Jadi sudah jelas, tujuan pernikahan salah satunya adalah selain memuaskan kemudian fisik adalah kedua, membentuk anak-anak. Jadi kemudian tantangan orang yang sudah menikah adalah bagaimana dia menjadi contoh bagi umat yang lain, ataupun menjadi contoh bagi kemudian diri dia sendiri dan kemudian bagi jamaah dia, dan kemudian contoh ini adalah dari istri, dari anak dan dari keluarga semua. Itu tantangan orang sudah menikah. Nah, kalau kemudian nambah lagi, saya usahakan kan itu kan ya. Jadi maksudnya kan kita kan nggak menjamin. Jadi katanya kan don't make a promise you can keep katanya.
but that's the best kind. Jadi itulah kemudian yang paling bagus. Nah, jadi artinya adalah apa? Kemudian ya kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kuno untuk melihat pada zaman sekarang agak susah bagi orang-orang kemudian untuk melakukan sebuah poligami kalau dalam rate yang sekarang. Kenapa? Saya tidak mengharamkan poligami tetap halal, tapi bagi saya secara pribadi saya berpikir begini. Kalau kemudian saya punya satu istri saja, itu sudah saya tinggal setiap hari, gitu kan ya. Dan kemudian kadang-kadang saya tinggalin 2 minggu, kadang-kadang saya tinggalin 1 bulan dan sebagainya. Itu aja kemudian saya bagi dia aja sudah sangat kurang sekali. Kalau punya 2 lantas mau dikemanain gitu kan ya. Ini perkara-perkara kemudian harus dipikirkan. Kecuali kalau kemudian mungkin Islam sudah tegak, khilafah sudah ada, laki-laki nggak usah punya banyak waktu untuk kerja. Mungkin hal-hal seperti itu menjadi hal yang possible. Kenapa? Itu terjadi pada masa-masa Rasulullah dan para sahabat. Lah kalau kemudian ada orang poligami gimana? Berarti dia orang yang kuat, tapi saya masih lemah kayaknya. Jadi kira-kira begitu ceritanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan titipan tadi apa tadi? Apa tadi temennya tadi nitip apa? Oke, masa lalu. Gimana kalau ada orang punya masa lalu dan kemudian dia sekarang mau menikah, dia sudah bertaubat. Bagaimana meyakinkan orang tentang masa lalu dia bukan masalah? Saya kasih tahu, trust, kepercayaan itu adalah didapat, bukan diminta. Ya, trust itu didapat bukan diminta. Berarti Anda tidak bisa bilang dia untuk kemudian percaya saya nggak akan melakukan hal yang sama sekali lagi. Nggak bakal bisa. Karena trust is earned, not asked. Yang namanya kepercayaan itu didapat, bukan diminta. Lah kalau didapat berdasarkan apa? Berdasarkan track record. Kadang-kadang action talks louder than words. Kata-kata itu kalah dibandingkan dengan perbuatan. Kalau Anda bisa memberikan track record Anda sekarang kemudian sudah berubah, maka orang nggak perlu tanya, dia akan yakin. Anda nggak usah minta, dia akan yakin. Nah karena itulah sekarang ini adalah waktu untuk buat track record. Lah kalau dia nggak mau, masih banyak wanita yang lain, gitu kan ya? Naik ke pohon kelapa, loncat, bukan? Lihat dari pohon kelapa masih banyak cewek-cewek yang lain gitu maksudnya, bukan cuma satu doang. Lah kalau kemudian dia nggak mau menerima Anda, biarlah dia yang kecewa, dia akan merasa menyesal nantinya gitu kan. Nah itu kemudian yang bisa kita lihat kan gitu kan ya. Nah maka tidak kemudian dunia selebar daun kelor, nggak seperti itu. Tapi kadang-kadang kita merasa dialah satu-satunya, iya karena memang terbiasa tadi. Kalau Anda kemudian sudah kemudian lewat masa-masa seperti itu, di masa depan Anda akan mengetahui kebodohan-kebodohan yang pernah dilakukan di masa lalu, betul begitu? Kalau Anda sekarang menertawain kebodohan-kebodohan yang sudah Anda lakukan di masa lalu, berarti bersyukurlah, berarti Anda berkembang. Karena saya pun sama, saya kok merasa dulu kok bodoh banget ya kita bisa melakukan begini. Tapi itulah manusia, kalau kita kemudian kita sudah lewat dan kita sudah kemudian naik level, kita akan menertawai kebodohan-kebodohan kita di masa lalu. Nah termasuk mungkin kebodohan-kebodohan yang sekarang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, silakan.